rupa-rupanya telah 3 kali ya bendera merah putih itu diduplikasi, dan ternyata tahun terakhir bendera Sang Saka Merah Putih yang asli itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam ukhuwah, salam silaturahmi dan salam persahabatan kepada semua sahabat-sahabat, teman-teman Brofir yang berada di Malaysia, yang berada di Indonesia, yang berada di Brunei, yang berada di Singapura, yang berada di Filipina, yang berada di mana sahaja seluruh dunia. Profi doakan semoga sahabat semua dalam keadaan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. So pada malam ini sebenarnya Profi ingin untuk mengetahui untuk melihat dan ingin menambahkan wawasan Profi gimana kayaknya sejarah di sebalik Sang Saka Merah Putih. Dan Profi ingin tahu apakah fakta di balik duplikat bendera pusaka yang dikirap di IKN. So, Profi pingin sangat. So, tanpa lama-lama lagi, yuk kita nonton bareng. 3, 2, 1, play. Okey, inilah dia paskibraka yang Sekretariat berarak. Presiden menggelar kirap duplikat bendera pusaka merah putih dan naskah teks proklamasi pada Sabtu 10 Agustus 2024 dengan tujuan akhir ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kirap diawali dari lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang memimpin prosesi kirap ini kemudian menyerahkan duplikat bendera pusaka dan naskah teks proklamasi kepada tim Purna Paskibraka 2023 untuk dibawa dengan kendaraan taktis maung menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dan selanjutnya diterbangkan ke IKN. Masya Allah. Adapun bendera dan naskah teks proklamasi nantinya bakal digunakan dalam peringatan HUT ke-79 RI di IKN 17 Agustus mendatang. Kalau yang dikirap ke IKN hanya duplikat bendera, lalu bagaimana dengan bendera pusaka merah? Okey, jap. Bentar ya. Kalau Profi lihat katanya Mas ini, katanya kalau di IKN itu duplikat bendera, lalu gimana dengan bendera pusaka merah putih? So ternyata ya, kayaknya pasti ada bendera pusaka yang original ataupun yang ada sejarah gitu. Oh, baru Profi tahu ya. Rupa-rupanya duplikat ini maknanya ini adalah orang kata apa yang dicetak ataupun yang dihasilkan semula setelah yang aslinya mungkinlah disimpan di Taman Monumen Negara di negara Indonesia. Tapi Profi penasaran mau tahu gimana sejarahnya, apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik duplikat bendera pusaka ini, dan Profi rasa sangat macam penasaran gitu. Yuk kita lanjut dulu. Putih. Okey. Nyatanya banyak fakta menarik terkait bendera pusaka merah putih. Dalam buku berjudul Catatan Kecil Bersama Bung Karno, Fatmawati, Ibu Negara Republik Indonesia Pertama, mengisahkan bahwa kain untuk bendera pusaka merupakan pemberian pimpinan barisan propaganda Jepang Hitoshi Shimizu melalui seorang pemuda bernama Khairul Basri. Berkenaan dengan pengumuman Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 yang menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada masa itu, 2 blok kain merah dan putih berbahan katun asal Jepang yang diberikan pada Oktober 1944 kemudian dijahit dengan mesin jahit tangan menjadi sebuah bendera. Dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya, bendera pusaka memiliki rasio warna merah dan putih 2:3. Nah, kurang dari setahun kemudian bendera pusaka dikibarkan pertama kali di rumah Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Sekejap bentar ya. So kayaknya tadi ada ya, kalau bisa Brofir ke belakang ya. Brofir lihat tadi kayaknya ini Ibu Fatmawati isteri kepada Bapak Soekarno, dan ternyata ya kok bendera ini dijahit sendiri ya, sama dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati ya. Masya Allah. So ternyata ia dijahit semula oleh
isteri kepada proklamator Indonesia. Tak apa. Enggak apa-apa, kita lanjut. 3. Nah, kurang dari setahun kemudian, bendera pusaka dikibarkan pertama kali di rumah Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, setelah membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi kayaknya pada 17 Agustus 1945 ya, ada sejarah yang tersendiri yang Profil belum pernah tahu. Kayaknya rupa-rupanya ternyata bukan aja ya Bapak Soekarno membuat mengisytiharkan kemerdekaan, tapi juga bendera itu sangat spesial apabila bendera itu dijahit sendiri oleh isterinya, Masya Allah, dan katanya ia dikibarkan juga di kediamannya dan diisytiharkan merdeka itu di kediamannya juga. Masya Allah, sejarahnya yang baru Profil tahu. Bendera dipasang pada tiang bambu oleh Suhut dan Latif Hendradingrat. Saat bendera pusaka dinaikkan, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan bersama-sama. Baru Profil tahu rupanya sejarah nih. 4 Januari 1946, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri pindah ke Yogyakarta karena keamanan para pemimpin Republik Indonesia tidak terjamin di Jakarta. Bersamaan dengan perpindahan tersebut, bendera pusaka turut dibawa dan dikibarkan di Gedung Agung. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada 19 Desember 1948, bendera pusaka sempat diselamatkan oleh Presiden Soekarno dan dipercayakan kepada ajudannya, Hussein Mutahar, untuk menyelamatkan bendera itu. Dan ternyata ya, saudaraku, rupa-rupanya dia ajudan Pak Soekarno, Hussein Mutahar ini diberi satu tanggungjawab yang sangat besar gitu untuk memegang bendera negara Indonesia ini. So Profil macam wow, ternyata bukan mudah ya untuk sejarah perjalanan bendera keramat ini. So lanjut. Hussein Mutahar mengungsi dengan membawa bendera tersebut, dan untuk alasan keamanan dari penyitaan Belanda, ia merobek jahitan bendera sehingga bagian merah dan putihnya terpisah. Masya Allah. Kemudian 2 bagian bendera itu dibawa dalam 2 tas terpisah. Kemudian pada pertengahan Juni 1949, ketika berada dalam pengasingan di Bangka, Presiden Soekarno meminta kembali bendera pusaka kepada Hussein Mutahar. Ia kemudian menjahit dan menyatukan kembali bendera pusaka. Bendera pusaka kemudian disamarkan dengan bungkusan kertas koran dan dikembalikan kepada Presiden Soekarno di Bangka. Bendera pusaka kemudian berkibar lagi di Gedung Agung saat Soekarno kembali dari pengasingan. Bendera pusaka ini dikibarkan di depan Istana Merdeka setiap tahun pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan, sebelum kemudian dibuat duplikatnya. Bendera pusaka diketahui terakhir dikibarkan di depan Istana Merdeka pada 17 Agustus 1968. Baru Profil tahu ya, rupa-rupanya bendera pusaka merah putih ini yang pertama ya, last kali dia dikibarkan pada 17 Agustus 1968. So maknanya selepas pada tahun itu duplikatlah pun diciptakan. Mungkin ada alasan yang tersendiri dan boleh jadi atau boleh jadi juga disebabkan ingin memelihara keadaan bendera pusaka yang mungkin sudah agak lama dan perlukan diciptakan baru. Lanjut. Selanjutnya, bendera pusaka sempat disimpan di Istana Merdeka sebelum kemudian dipindahkan ke Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Kondisinya yang semakin rapuh menjadi alasan bendera pusaka kemudian tidak lagi dikibarkan dan digantikan fungsinya oleh duplikatnya. Duplikat bendera pusaka dibuat dengan merujuk pada bentuk dan warna bendera asli yang dijahit Fatmawati dan tersimpan di Monas. Bendera pusaka diduplikasi pertama kalinya pada 1969 atas... So katanya bendera diduplikasi pertama kalinya pada tahun 1969. So baru Profil tahu rupa-rupanya untuk menghasilkan bendera ni, nak kata apa, sejarah bendera Indonesia ini sebenarnya melalui satu fasa-fasa yang agak, orang kata, agak mungkin jarang sekali tetangga tahu, tapi sebenarnya inilah peluangnya agar kita mencari gali itu ilmu supaya kita lebih tahu apakah ertinya sebenar bendera. Yuk sambung.
lanjut. Permohonan Hussein Mutahar dan berkibar selama 15 tahun hingga tahun 1984. So katanya duplikat yang pertama ini berkibar selama 15 tahun. Ya, iaitu dari tahun 1969 sehingga 1984. Masya-Allah, sangat lama Okey, lanjut. Hussein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua. Duplikat bendera pusaka ini kemudian berkibar selama 30 tahun di Istana Merdeka, yaitu sejak tahun 1985. Okey, dan katanya duplikat yang kedua pula jelas sekali berkibar selama 15 tahun lagi. Kayaknya 30 tahun. Okey, 30 tahun di Istana Merdeka, iaitu sejak tahun 1985 hingga 2014. 2014. Pada 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga kembali dibuat dan dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Oh, dan itulah duplikat kali ketiga pula dikibarkan upacara kemerdekaan di Istana Merdeka, Sebagai Jakarta. Sebuah simbol negara, penggunaan bendera merah putih sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dengan regulasi ini, bendera menjadi sarana memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga kehormatan dan kedaulatan, identitas dan wujud eksistensi bangsa, dan menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Berkibarlah terus bendera merah putih. Ya, itu dia. Teman-teman semua, sahabat-sahabat Brofir. So, kayaknya pada malam ini baru Brofir tahu rupa-rupanya bendera Sang Saka Merah Putih ini mempunyai proses dan kisah peristiwa yang begitu bersejarah yang enggak pernah Brofir tahu. Dan Masya Allah, kali ini Brofir benar-benar berjaya untuk mencari ilmu itu, dan ternyata rupa-rupanya telah 3 kali bendera merah putih itu diduplikasi, dan ternyata tahun terakhir bendera Sang Saka Merah Putih yang asli itu dimainkan pada tahun 1968, dan ternyata inilah sebenarnya sejarah di sebalik bendera. Dan ia juga diperkatakan dalam video pada kali ini, ternyata bendera merupakan satu benda yang bukan boleh dibawa main. Kita perlu ingat bahawa bendera ini ataupun simbol lambang negara ini harus kita hormati. Dan Brofir sentuh sebentar tadi, inilah dia merah putih, lambang dan juga bendera kebanggaan rakyat Indonesia yang bagi Brofir mempunyai sejarah yang sebelum ini Brofir enggak pernah tahu. Itulah sebenarnya bagaimana perjalanannya dari awal yang kita lihat bagaimana kita melihat 17 Agustus 1945 menyaksikan kemerdekaan diumumkan, dan kali pertamanya bendera merah putih itu dikibarkan oleh Bapak Soekarno di rumahnya sendiri, dan katanya bendera itu dijahit oleh isterinya sendiri, dan kemudiannya bersilih ganti daripada duplikat pertamanya 15 tahun, kemudiannya 30 tahun, dan bagi Brofir untuk kali ketiga masih lagi digunakan sehingga hari ini, dan mungkin duplikat yang ketiga ini akan dikibarkan di IKN pada 17 Agustus 2024. Jadi sekian itu sahaja untuk video Brofir pada malam ini. Terima kasih kepada saudaraku sudah hadir di channel Brofir. Brofir mohon maaf seandainya terdapat kesilapan Brofir pada video kali ini. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.